Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Aulia Zahra, NIM 1914040036 dari jurusan Tadis Matematika Lokal A. Saya dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Algoritma Pemrograman yang diampu oleh Ibu Fitria Merdika MPD. Di sini saya berperan sebagai editor dan presenter pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafda Fahmi, NIM 19140400019. Di sini saya berperan sebagai pembuat materi dan presenter kedua. Perkenalkan, nama saya Zulmiah, NIM 1914040002. Pada video kali ini saya berperan sebagai pencari materi dan presenter ketiga. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Rahmatul Wahid, NIM 1914040001. Di sini saya berperan sebagai pencari materi dan presenter keempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bilqis Aulia Zahra akan menjelaskan penjelasan tentang operasi perbandingan Pascal. Yang pertama, pengertian operan dan operator. Operan adalah nilai asal yang digunakan di dalam sebuah proses operasi. Sedangkan operator adalah instruksi yang diberikan untuk mendapatkan hasil dari proses tersebut. Sebagai contoh, pada operasi 10 tambah 2, angka 10 adalah 2 disebut sebagai operan, sedangkan tanda tambah atau karakter plus adalah operator. Biasanya operator berupa karakter matematis atau perintah singkat sederhana. Selanjutnya, operator unary, binary, dan ternary. Berdasarkan jumlah operannya, operator dibagi menjadi 3 jenis, yaitu operator unary, operator binary, dan operator ternary. Operator unary adalah operator yang hanya terdiri dari satu operan. Contohnya adalah operator positif atau plus, seperti plus 7, plus 9, plus 10, 11, dan seterusnya. Selanjutnya, operator binary adalah operator yang terdiri dari dua operan. Sebagian besar operator dalam Pascal tersebut ke dalam operator binary. Contohnya seperti operator aritmatika, seperti 4 tambah 8, 9 kali 2, 8 mod 2, dan lain-lain. Selanjutnya, operator ternary adalah operator yang terdiri dari dua operan. Khusus di dalam Pascal tidak terdapat operator ternary. Jenis-jenis operator dalam bahasa pemrograman Pascal. Berikut ini jenis-jenis operator dalam bahasa pemrograman Pascal. 1. Operator assignment, operator aritmatika, operator string, operator perbandingan atau relasional, operator logika dan boolean, operator bitwise, operator set atau himpunan, operator address atau pointer. Baiklah, sekian penyampaian materi saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi, Bilqis, yaitu tentang operasi perbandingan pada Pascal. Operasi perbandingan merupakan operasi untuk membandingkan sesuatu yang ada pada ruas kiri dengan yang ada pada ruas kanan. Nah, operasi perbandingan pada program Pascal itu kita menggunakan 6. Yang pertama yaitu sama dengan, seperti yang sudah saya tampilkan pada kolom ini. Yang kedua tidak sama dengan, yang ketiga lebih besar, yang keempat lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya yang pertama yaitu, jika pembelian barang besar dari 10, maka gratis satu barang tambahan. Contohnya, misalnya kita membeli barang dengan jumlah 12, maka kita akan mendapatkan barang tersebut sebanyak 13. Namun, jika kita membeli barang 5, maka kita hanya mendapatkan 5 barang yang kita beli itu saja. Yang kedua contohnya, jika usia kecil dari 10 tahun, maka harga tiket diskon 10%. Jika statusnya tidak member, maka harga pembelian normal. Jika statusnya member, maka diskon 10%. Jika nilai besar dari 74, maka disebut kompeten. Dan jika nilai kecil dari KKM, maka akan dilaksanakan ujian ulang. Nah, itulah contoh-contoh dari kasus dari operasi perbandingan. Selanjutnya,
Cara penggunaan operasi perbandingan. Hasil dari operator perbandingan adalah data bertipe Boolean. Apakah itu true atau false, benar atau salah. Nah, mari kita lihat contoh penggunaannya seperti gambar di samping. Nah, di sini hasil dari A tidak sama B. 6 misalnya di sini ini kan nilai yang diinputkan, maka akan menghasilkan output sebagai berikut. Dengan nilai A sama dengan 6, B sama dengan 8, A sama dengan 8 itu bernilai salah. A tidak sama dengan B itu benar karena 6 tidak sama dengan 8. A besar dari B itu salah karena 6 itu kecil sebenarnya dari 8. A kecil dari B itu benar, 6 kecil dari 8. A besar sama dari B itu salah karena A itu kecil dari 8. Sedangkan A kecil sama dari B itu bernilai benar. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk pengaplikasiannya pada program Pascal akan dilanjutkan oleh teman saya berikutnya. Sekian, terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada penerapan operasi perbandingan pada program Pascal-nya. Yang mana di sini contoh pertamanya kita akan membahas tentang beberapa operator perbandingan dari dua operator perbandingan saja. Kita masuk kepada judul programnya terlebih dahulu. Di sini saya buat judul programnya contoh saja. Nah, selanjutnya CRT. Selanjutnya var ini singkatan dari variabel. Kita misalkan bilangan 1, bilangan 2. Bilangan 2 di mana bilangan 1 dan bilangan 2 ini tipe datanya kita buat integer. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu begin. Itu beginnya bilangan pertama dengan nilai sama dengan 2. Sama dengan 2. Dan bilangan keduanya sama dengan 4. Oke. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita akan membandingkan. Kita tuliskan dulu write ln. Kita tuliskan dulu write ln dengan kalimat nilai bilangan ya, bilangan 1 dan bilangan 2.
bilangan 2 itu adalah berbeda, maka berarti bilangan 1 tidak sama dengan bilangan 2. Maka bilangan 1 mana lambang dari operatornya tidak sama dengan bilangan 2. Oke, kita tutup kurungnya dan diakhiri titik koma. Sama. Selanjutnya kita tuliskan juga right ln. Right ln, kita buka kurung. Apakah nilai masih dalam pertanyaannya sama? Apakah nilai bilangan 1 dan bilangan 2-nya adalah sama, maka lambang dari operatornya kita tulis bilangan 1 sama dengan dimana di sini kita membandingkan apakah nilai bilangan 1 dan bilangan 2 adalah berbeda. Artinya, apakah nilai bilangan 1 dan 2 ini berbeda, yang mana bilangan satunya 2 dan bilangan 2-nya 4 adalah berbeda. Jadi operator yang kita lakukan bilangan 1 tidak sama dengan bilangan 2. Nanti hasilnya adalah true karena 2 tidak sama dengan 4. Selanjutnya third line, apakah nilai bilangan 1 dan bilangan 2 adalah sama? Nah, tentu nanti hasilnya di sini nanti false. Dimana pada yang pertama ini adalah hasilnya true karena 2 tidak sama dengan 4. Sedangkan pada yang kedua ini bilangan 1 hasilnya false karena bilangan 1 tidak sama dengan bilangan 4. Bilangan 1 sama dengan bilangan 4 berarti false. Oke, selanjutnya read ln, dimana read ln ini berfungsi untuk meminta masukan berupa enter pada keyboard dan untuk meletakkan kursor pada baris berikutnya. Nah, langkah yang terakhir yaitu end.
kita coba simpan. Nah, kita masukkan nama filenya sesuai dengan judul program kita, yaitu contoh. Oke. Yes. Mungkin contoh 1 sampai di sini dulu. Untuk lebih pahamnya, teman-teman boleh melihat contoh-contoh berikutnya. Baiklah teman-teman, untuk lebih mempermahir lagi, kita masuk kepada contoh yang kedua. Di sini saya akan memaparkan secara lebih terperinci lagi daripada contoh yang pertama tadi. Kita masuk kepada judul program terlebih dahulu. Di sini judul program kita operator perbandingan. Karena di sini kita menggunakan judulnya terdiri dari 2 kata, maka kita pisahkan dengan underscore. Dan jangan lupa kita akhiri dengan tanda titik koma. Selanjutnya uses CRT. Selanjutnya var, di mana var ini adalah singkatan dari variabel. Variabel yang kita gunakan yaitu kita misalkan A dan B, di mana tipe datanya kita gunakan integer. Integer ini adalah bilangan bulat. Selanjutnya kita tampilkan hasilnya dengan boolean. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk kepada begin. Begin boleh kita tab. Kita buat dulu CLR SCR-nya, dimana fungsi CLR SCR ini adalah untuk memberikan layar dari tampilan training program sebelumnya. Selanjutnya kita buat dengan nilai A sama dengan kita misalkan 6, B-nya 8. Jangan lupa diakhiri tanda titik koma ya teman-teman. Selanjutnya kita buat write ln. Write ln, di sini kita tulis A sama dengan B. Write ln, di sini kita buat A sama dengan kita tutup kurungnya, sama kita buat B yang B-nya juga ln yang B udah. Sekarang kita buat write ln lagi, dimana fungsi write ln di sini untuk
menampilkan output pada layar berupa tulisan yang kemudian akan membuat sebuah baris baru atau sehingga tulisannya itu yang ada setelahnya akan berada pada baris di bawahnya. Selanjutnya kita akan mencari 6 operator perbandingan. Yang pertama, hasil dari A sama dengan B. A sama dengan B. Oke, kita buat write ln. Kita masukkan yang ini ke sini lagi. A sama dengan B. Hasil ya. Hasil tertutup lagi. Jangan lupa diakhiri titik koma. Operator perbandingan yang kedua yaitu A tidak sama dengan B. Tidak sama dengan B. Kita write ln lagi. Kita masukkan yang di atas lagi seperti yang tadi. B. Hasil. Operator perbandingan yang ketiga yaitu A besar dari B. Nah, kita masukkan lagi. A besar dari B. Selanjutnya operator yang keempat. Operator yang keempat, A kecil dari B, lebih kecil dari B. Oke. Write ln. Kita masukkan lagi A lebih kecil dari B. Oke, operator perbandingan yang kelima, hasil sama dengan A lebih besar atau sama dengan B. Lebih besar sama dengan B ya. Write ln lagi. Write ln. Sama seperti yang tadi, masukkan seperti perintah dari
yang di atasnya B hasil. Operator perbandingan yang keenam yaitu hasil A lebih kecil atau sama dengan B. Oke, alright, ln lagi. Kita masukkan seperti yang di atas tadi perintahnya. Oke. Baik, yang selanjutnya yaitu read ln. Read ln di mana read ln ini berfungsi untuk meminta masukan berupa tombol enter pada keyboard dan untuk meletakkan kursor pada baris berikutnya. Dan yang terakhir yaitu add. Nah, sekarang program kita akan kita uji dengan pilihan. Oke, kita masukkan judul dari program kita. Mana judul program kita tadi yaitu operator perbandingan. Operator perbandingan di mana judulnya ini harus sesuai dengan program kita ya. Oke, kita uji apakah program kita berhasil. Run. Nah, di sini kita telah mendapatkan hasilnya secara otomatis. Di mana A-nya di sini 6, B-nya sama dengan 8, A sama dengan B, yaitu di sini false. Dan A tidak sama dengan B, ini hasilnya true. A lebih besar dari B, hasilnya false. A lebih kecil dari B, hasilnya true. A lebih besar atau sama dengan B, jawabannya false. A kecil lebih kecil atau sama dengan B, hasilnya true. Mungkin sampai di sini penjelasan contoh dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya lanjutkan. Tadi rekan saya menjelaskan baik contoh 1 maupun contoh 2-nya, yang mana hasil program itu berupa true and false. Nah, sedangkan pada contoh ketiga ini, saya akan menjelaskan contoh dari operasi perbandingan terkait dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti bisa dilihat di mana letak perbandingannya itu gitu. Nah, pada contoh 3 ini saya akan menjelaskan nantinya harga tiket kereta api. Nah, bagaimana letak perbandingannya itu? Langsung saja. Nah, seperti biasa kita menuliskan judul ya biasanya. Namun pada kali ini saya akan menuliskan judulnya di bawah begin nanti atau di right line-nya nanti. Jadi cukup sekarang ini uses CRT. Oke.
Selanjutnya bikin kemudian clear screen untuk membersihkan hasil program kita nanti. Nah, clear screen. Kemudian lanjut kepada read line. Read line. Read line. Nah, biar cepat langsung kita copy saja ya. Copy. Copy saja. Nah, ini lumayan banyak ya read line-nya yang kita copy. Nah, sebagaimana banyak yang dibutuhkan nanti. Oke, yang pertama ini saya akan buat judulnya harga tiket kereta api. Nah, ini untuk judulnya nanti di atasnya. Nah, kemudian biar bergaya sedikit. Nah, kita seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk memberikan spasi di hasil program kita buatkan seperti ini. Nah, ini untuk lebih rapinya nanti di hasil program kita. Nah, ketika kita mau melakukan perjalanan melalui kereta api ini, kita akan ditanya beberapa oleh oleh petugasnya di sana seperti usia, tujuan, jumlah tiket, dan harga tiketnya. Nah, begitu juga di sini kita tuliskan yang pertama yaitu usia penumpang. Tahun. Nah, kalau usia ini kan tujuannya tahun nanti. Nah, kemudian apa lagi setelah usia? Tujuan kita, berarti kita tujuan. Oke. Setelah tujuan kita, apa yang ditanya? Jumlah tiket yang kita pesan. Nah, ini ujungnya lembar. Tiket lembar. Oke. Setelah jumlah tiket, berarti yang terakhir adalah harga tiket kita. Apa harga tiketnya nanti? Nah, ini RP, ini hubungan uang. Nah, kemudian
Karena kita akan menjumlahkan nantinya, kita kasih spasi dulu untuk hasilnya nanti. Nah, berarti jumlahnya yang pertama lebih dulu. Jumlah juga RP. Oke. Kemudian, nah, ini letak perbandingannya nanti. Adanya diskon. Juga RP. Ada right line, tulis saja. Nah, setelah jumlah apa itu berarti total yang akan kita bayarkan nantinya ke petugasnya. Oke, kita kasih spasi dulu biar rapi nanti hasil program kita. Nah, karena di atas ini kasih gaya seperti ini, di bawahnya juga lah kita kasih gayanya. Oke. Coba kita jalankan sebentar dulu. Kita compile dulu. Judulnya harga tiket. Oh, file. Ada apa ini? Dimanakah letak kesalahan kita? Oke, karena gagal ya compile kita periksa. Nah, ternyata di sini lupa titik komanya. Oke, kita compile lagi. Oke, sukses ya. Coba kita jalankan. Oke, kita red line dulu biar ditahan apa ya hasil kita. Red line. Oke, ini dia hasil untuk program kita sementara terlebih dahulu. Nanti kita isi di sini apanya dan hasilnya di sini. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan supaya bisa untuk membaca program kita masukkan pembandingnya nanti, yaitu menggunakan variabelnya. Nah, ya variabel. Yang pertama tadi usia. Ini kita masukkan usia. Kemudian jumlah tiket. Kemudian diskon. Kemudian batas usia. Nah, ini kita golongkan pada tipe data integer. Kemudian kereta tujuan.
kita golongkan kepada tipe data string. Kemudian harga tiket. Harga tiket jumlah kita golongkan pada tipe data login. Dan besar diskon serta total bayar kita golongkan pada tipe data real. Oke. Nah, setelah dibuat variabelnya, berarti di bawahnya juga kita tambahkan. Selanjutnya, untuk lebih cepatnya ya, langsung kita paste saja yang sudah saya ketik. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Saya jelaskan ya. Oh, tapi sebelum itu kita rapikan dulu. Oke. Telah rapi. Nah, sini tadi sampai di sini ya. Nah, selanjutnya kita baca usianya. Nah, ini usia ya. Kemudian kita readline juga kereta tujuannya sesuai dengan ini ya, yang di atas. Readline juga jumlah tiketnya dan readline juga harga tiketnya. Artinya supaya ini keluar nanti. Jadi ini hasil program kita gitu. Makanya kita readline. Nah, di sini masuk kita kepada operasi perbandingannya, di mana kan sebagaimana yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, ada perbandingan sisi kiri dengan sisi kanan. Nah, ini tanda pembandingnya. Kecil, lebih kecil, terus sama dengan, dan juga ada jika makanya gitu. Jadi di sini kita membandingkan variabel usianya dengan batas usianya, yang mana batas usia ini 10. Jika usianya itu lebih kecil dari 10, ini hitungnya nanti tahun ya, 10 tahun, maka mendapatkan diskon sebanyak 5 diskon sebanyak 5 gitu. 5%. Nah, jadi di sini letak perbandingannya. Jika usia kecil atau sama dengan yang mana batas usianya itu 10. Nah, jadi kalau kecil dari 10 tahun, maka dapatkan diskon 5%. Nah, jika maupun sebaliknya, jika jika kecil tadi ya berarti seru, maka mendapatkan diskonnya 5%. Jika sebaliknya, jika usia penumpang melebihi dari 10 tahun, maka
false jadinya, tidak sesuai dengan ini jadinya, maka tidak mendapatkan diskon. Nah, artinya diskonnya itu 0 nantinya. Nah, di sini ya, jumlah tiket, di sini rumusnya. Jumlah tiket dikali harga tiket. Kita tulis jumlahnya. Jadi jumlah jumlah harganya itu dikali dengan diskon jika tergantung dengan usia ini gitu. Misal pengunjungnya di bawah 9, maka mendapatkan diskon 5%. Jika tidak, maka diskonnya 0 gitu. Tidak mendapatkan diskon sama sekali per 100. Ini untuk besar diskonnya. Jadi total bayarnya nanti jumlah harga ini, jumlah harga tiketnya ini dikurang besar diskon jika mendapatkan diskon dengan syarat seperti ini tadi. Nah, di sini ini untuk angka di belakang komanya gitu. Dibatasi dengan 2 jika ada komanya nanti. Begitu juga untuk total bayarnya kan Rp ini, rupiah. Kita baca dan selesai. Nah, untuk lebih jelasnya kita jalankan saja. Oke, di sini ya ke apanya tadi. Oke. Langsung ya kita jalankan. Oke, nah misalnya penumpangnya, usia penumpang 12 tahun. Oke, tujuannya Jakarta, misal Jakarta, dan jumlah tiket yang dipesannya adalah 3 lembar. Nah, yang mana harga masing-masing tiket itu misalkan 10.000. Jadi karena di atas 10 maka tidak mendapatkan diskon. Nah, lihat ya, diskonnya 0, maka 3 kali 10.000 30.000. Nah, gitu. Coba kalau di bawah 10. Nah, tujuan misalnya Padang 4 lembar, tiketnya 13.000 misalkan. Berarti ini mendapatkan diskon sebanyak 5%. Nah, maka total yang dibayarnya nanti jumlah ini 4 dikali 13 52, diskonnya 5% 2.600, dan 52 sebagaimana rumusnya tadi, jumlah kurang diskon 52 kurang 2.600, maka 49.400. Nah, seperti itu operasi perbandingannya, dan langsung kita terapkan pada harga tiket kereta api. Oke. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.